semuanya. Halo, Ketemu lagi sama aku Upi, dan di sebelah aku ada temanku, dan kita mau bicara sedikit-sedikit. Perkenalkan diri, Mbak. Oke, nama aku Mei Abdul. Nama panjangnya? Mei Selina Abdul, itu aja deh. Nah, Mbak ini siapa sih? Oh ya, sebenarnya sih aku itu banyak karakternya. Jadi yang di sini akan kuungkap karakternya adalah sebagai student. Aku student di National Cheng Kung University. Dan jurusanku itu adalah Principle of Implication Principle and Implication of Mind Sciences. Mindnya tuh bukan mind saya ya, mindnya tuh pikiran. Oke? Mikirin orang, gengs. Gimana, nggak keren? Keren kan? Ya, dia juga keren loh. Keren. Terus gimana ini? Kita mau ngomong apa ini? Kayaknya Nah, dengar-dengar nih, Mbak kan dulu sekarang di sini kan S3 kan? ya, aku S3 di sini. Nah, dulunya berarti pernah menjalani S2 kan? Ya, pasti Bahas dong. dulu yang S2-nya dulu. Oke, siap. Akan kubahas S2 aku panjang di sini. Dulu S2-nya di mana? Aku S2 itu ngambil di Jakarta, Mans. Di Jakarta. Punten, Pi. Santai. Jadi aku ngambil di Jakarta itu Salemba. Salemba. UI, gengs. Jelas dong, di mana kampusnya, Kakak? Di Salemba banyak loh. Oh, Salemba bukan. Ada UKI, Universitas Kristen Indonesia, ada oke. apa satu lagi tuh swasta juga. Tapi ya aku tetangganya sih yang alma maternya warna kuning sih. Yang nomor 1, gengs. Ah. Jurusan apa dulu, Mbak? Aku ngambil S2 aku ilmu komunikasi general sih, karena kan di Salemba itu di UI itu dia kalau ilmu komunikasi sebenarnya ada dua macam. Satu manajemen, manajemen itu khusus kelas malam. Nah, kalau yang ilmu komunikasi khusus kelas pagi. Jadi karena aku ngerasa ya aku nggak punya kerjaan, wah aku ngambil kelas malam gitu loh. Ya udah aku ngambil kelas pagi, dan aku jatuhnya berarti bukannya nggak ada pilihan lain, karena master ya ilmu komunikasi jatuhnya. Ilmu komunikasi. UI itu ada Salemba itu nama apa sih? Daerah. Ya Salemba itu tuh lokasi sebenarnya, jalan. Jadi jalan di dia tuh apa ya, perbatasan sebenarnya. Jadi kalau geser dikit udah masuk Jakarta Timur. Nah, tapi Salemba itu masuknya Jakarta Pusat gitu. Gitu. Aku nggak tahu, guys. Gengs. Aku darinya UB. UB, Universitas Brawijaya. Nah, dulu daftarnya jalur beasiswa apa jalur mandiri? Aku sebenarnya pertamanya itu ya jalur biasa, jalur mandiri, gengs. Jadi aku daftar itu kan kalau di UI itu ada 3 pendaftaran kan. Gelombang pertama, 2, 3. Tahun berapa dulu? Sorry. Tahun berapa ya waktu itu? Bentar, aku lupa. Jangan 2012. Ya. Jangan ditutup-tutupi ya. Jadi tahun 2012. Jadi ya. Pada saat itu ada 3 gelombang. Yang pertama. Bentar, aku lupa beneran kan, gengs. Jadi aku itu keluar kampus itu 2011, gengs ya, 2011. Dan aku daftar ya 2012 awal. Jadi aku kan sempat kerja 2012 awal Januari aku daftar. Sebenarnya gini, boleh nggak ceritanya detail? boleh, silakan. Jadi sebenarnya tuh aku udah daftar duluan sebelum 2012 itu. Jadi aku mau daftar di gelombang ketiga gitu kan. Ternyata gelombang ketiganya ini untuk untuk jurusan yang aku mau nih di UI itu nggak dapet beasiswa. Berarti istilahnya yang gelombang ketiga itu untuk mandiri lah. Untuk pembiayaan mandiri. Dibilang mandiri ya, bisa sih dibilang mandiri kayak gitu. Jadi totally kita yang bayar gitu kan. Dan juga ternyata nggak semua jurusan gitu loh. Jadi pas
pas aku lihat karena pikiranku gelombangnya 3, terus pas aku lihat komunikasi ternyata nggak ada komunikasi, cuma semuanya tuh udah ini kayak ditutup gitu gelombang ketiganya, karena dia punya kuotanya tuh harus sekian, terus nggak ada, ditiadakan gitu. Jadi loh kok tadinya ada terus tahun ini kok nggak ada gitu. Ya udah akhirnya aku nunggu lagi beberapa bulan sampai Januari ngambil gelombang yang pertama, gengs. Nah gelombang pertama itu mulainya Januari itu aku prepare pendaftaran. Nah di Januari itu bisa dapet beasiswa gitu. Jadi aku daftar dulu mandiri, bayarnya itu kalau nggak salah aku 500.000 untuk pendaftaran, ngikutin prosesnya Januari terus sampai seleksi Maret. Oke. Ini Maret, seleksi Februari masuk sampai Maret. duluan ya, tes UI-nya doang gitu. Oh, terus habis itu Diterima kan. Nah, diterimanya ini ternyata ada kayak pengumuman gitu, pengumuman di websitenya itu. Jadi bisa daftar beasiswa Dikti gitu kan. Dikti, judulnya Dikti apa? PPBU waktu itu. Jadi PPBU itu perkumpulannya, salah. Dikti itu beasiswanya Dikti, salah. Aku lupa inget, gengs. Oke. Jadi soalnya gini, itu dikhususkan untuk anak S2 apa untuk Dikti untuk itu? Jadi gini, Dikti itu kan dulu kan di zaman 2012 itu Kementerian Pendidikan itu dia punya satu lagi institusi namanya Dikti. Dikti itu untuk riset. Kalau Kemendikbudnya itu ya untuk pendidikannya gitu loh, untuk sekolah-sekolahnya gitu kan. Diktinya itu untuk risetnya, direktorat gitu kan, direktorat jenderal yang menangani grant penelitian gitu. Nah, Dikti ini dia memberi ada anggaran untuk siapapun yang mau lanjut S2 S3 di Indonesia atau di luar negeri nanti bisa dapat beasiswa Dikti. Nah, tapi beasiswa Diktinya ini ada perjanjiannya tuh ketika setelah selesai ada kontrak 2N+1 mengajar di universitas di mana kamu dapat rekomendasi untuk sekolah gitu. Terus? Jadi kan aku lihat requirement-nya kan. Oke, baiklah. Kayaknya karena aku S1-nya adalah di Unip, ya yang aku pikirkan untuk dapat rekomendasi adalah Unip itu Universitas Bengkulu ya, gengs ya. Bukan bukan Unibrau-nya UPI ya. Jadi ya kita sering berantem gitu ya, Unip. Jadi Bengkulu kan. Dari Bengkulu. Ya, aku nggak kepikiran universitas lain gitu kan. Jadi aku minta rekomendasinya sama Universitas Bengkulu gitu kan. Tapi ternyata ada cerita aku walaupun aku ini harus kebongkar ya. Jadi di fakultas itu kan aku selesainya 2010. Iya, 2010. Tapi keluar ijazahnya 2011 gitu kan? Iya, keluar ijazahnya 2011. Aku nggak boleh keluar karena waktu itu belum 3 tahun, Mans. Belum 4 tahun. Gengs, ya belum 4 tahun. Enggak. Sebelum 3 tahun. Jadi aku tuh masuknya 2007. 2010 akhir itu udah selesai. November aku udah selesai. Berarti kan 3,25 gitu kan. Mbak menempuh S1-nya 3,25 atau 3,5an gitu lah sekarang jago. Kurang dari 2007, 2000 nggak sampai 3 sebenarnya kan. 2007 itu kan pertengahan tahun kan. September, terus 2010 tuh udah selesai. 2010 yang November. Pintar, guys. Jadi sebenarnya sih nggak tahu deh, kayaknya ada something yang aneh. Nah, terus setelah minta surat rekomendasi? Nggak, minta surat rekomendasi itu aku nggak, karena aku selesai kan cepat, jadi ada 7 gitu, 7 apa 8 gitu kan, award gitu kan, sertifikat. Nah aku bawalah itu kan, minta untuk rekomendasi ke orang-orang yang berwenang gitu kan, orang-orang yang ditugaskan untuk memberi rekomendasi gitu kan. Tapi beliau ini karena rekomendasinya itu bunyinya adalah ketika aku direkomendasikan, artinya nanti aku akan ditempatkan di di institusi yang merekomendasikan aku. Mungkin institusi yang merekomendasikan aku itu punya ketakutan nanti kalau misalnya balik siapa yang membiayai gitu kan. Pada akhirnya aku nggak dapat rekomendasi itu. Gitu.
Nah, tapi itu tadi ya, kalau misalnya ini beneran loh, gengs. Kalau misalnya ada apa, kalian punya keinginan yang positif, dikejar terus, diusahakan terus, berdoa, minta restu orang tua. Nah, sampai pada akhirnya aku bisa dapat alternatif Cara. pengganti rekomendasi itu. Jadi tinggal H-1 untuk requirement pengumpulan deadline-nya itu, UI-nya ada buat kebijakan yang tidak dapat rekomendasi dari universitas asal boleh boleh menyertakan surat yang yang mereka siapkan gitu kan. Jadi aku download aja itu. Tapi sebenarnya sih agak kecewa juga sebenarnya, karena kan banyak cerita di balik itu kan. Dalam artian, loh kok kenapa aku nggak bisa dapat rekomendasi gitu kan. Padahal kan sebenarnya kuotanya Dikti ini tuh banyak 10 ribuan. Tanpa adanya seleksi, pengetatan dan lain sebagainya, itu akan akan kurang gitu loh. Karena juga beasiswa Dikti ini tuh tahun kedua, yang aku daftar ini tahun kedua. Nah, di cerita lainnya itu sebenarnya juga aku udah berusaha, sangat berusaha. Jadi gini, aku mengajukan diri sama orang yang berwenang di Universitas Bengkuluku itu. Aku bilang, nanti aku bikin lagi surat yang menyatakan aku tidak akan kembali kecuali kalau misalnya Universitas Bengkulu membutuhkanku gitu kan. Tapi ya itu tadi, cerita Tuhan punya cerita yang lebih indah gitu kan. Pada akhirnya aku dapatkan surat dari Universitas Indonesia yang alternatif tidak dapat rekomendasi dari universitas asal. Hanya itu yang aku pakai, karena aku udah diterima di UI. Baru aku daftar beasiswanya gitu. Terus beasiswanya kalau dari UI dapat apa ya, Mbak? Kalau beasiswa itu sebenarnya bukan dari UI. Bukan universitas yang memberi, tapi dari Dikti. Itu gede banget beasiswanya, gengs. Apa aja? Enggak, maksudnya di cover kuliah, di cover enggak? Aku selama ini dapat beasiswa tuh kalau S1 tuh dapat beasiswa PPA. PPA itu dapatnya kalau nggak salah 3,5 juta. Apa itu? Per semester, kalau nggak salah per semester. Nah, ini tuh beasiswa Dikti tuh entah berapa kali lipatnya dari 3,5 juta. Aku nggak paham. Tiket diganti, ya gengs. Karena Mbak dari Bengkulu kan? Iya. Itu diganti. Jangan kan dari Bengkulu, temanku yang dari Depok, kalau misalnya dia kuliahnya misalnya di Salemba, itu juga dapet, gengs. Masa sih, Mbak? Asal bisa dapetin tiket travel atau apa gitu. Pokoknya gengs, sumpah ya, pemerintah itu waktu itu ya, dan aku rasa sampai sekarang pun kayak LPDP luar biasa pendanaannya. Pokoknya intinya adalah ketika kamu dipercaya untuk belajar, mendapatkan beasiswa, belajarlah responsibel lah, gunakan dananya bener-bener di jalannya. Terus ya kalau misalnya ada konsekuensi apa kayak perjanjian gitu ya lakukan gitu loh, penuhin gitu. Jadi ya aku kayak gitu. Dapat apa dulu ini? Belum terjawab pertanyaannya. Dapat apa? Dapat uang tiket. Uang tiket itu seberapapun 100% diganti. Terus dapat uang buku.